Oke lah Bang Suma. Kalau menurut versi Bang Suma, Alkitab itu ada kesalahan yang banyak. Loh, bukan saya loh, ente yang mengatakan barusan. Kok jadi saya yang Anda salahkan? Oke. Kalaupun Alkitab itu banyak yang salah, sekarang yang saya mau tanyakan, di situ di dalam Al-Quran memuliakan Yesus, memuliakan Nabi Isa. Yes. Betul nggak? Betul. Di situ aja yang gue pingin tahu. Ya sudah, dalam pilihlah agama, pilihlah kitab suci yang memuliakan Nabi Isa, memuliakan Makanya Yesus. saya bilang jangan diambil lagi tulisan-tulisan di Alkitab itu. Kalaupun dia ada salah, yang saya pertanyakan di sini di dalam Al-Quran memuliakan Yesus kan? Benar sekali. Itu. Terus apa masalahnya? Mau Ya syahadat itu. sekarang? Enggak, maksud saya dulu. Jangan dulu terlalu apa? Bukan mendoktrin, ini masalah kebenaran kok jadi doktrin. Dukung semua ya. Kebenaran itu kebenaran Like, aja, subscribe, Bung. share sebanyak mungkin. Kesalahan itu Supaya kesalahan mencegah aja, Bung. terhadap pemurtadan. Oke, aja dulu bicara Bang Suma. Mana sih, Cik? Sekarang ya Redo dulu diceritain. Kan di dalam Al-Quran Bang Suma, di dalam Al-Quran kan memuliakan Nabi Isa, Yesus, ya kan? Betul sekali. Terus apa masalahnya? Itu. Jadi kalau dia dimuliakan, ya kalau dia sudah dimuliakan, kita tidak usah ambil lagi tulisan seperti yang tadi Bang Suma ngomong. Masalahnya saya masih berdiskusi dengan guguk. Saya tidak sedang berdiskusi dengan umat Islam. Saya sedang berdiskusi dengan Anda yang anjing sepotong, kucing sepotong. Ngerti? Ngerti ente? Iya ngerti saya. Ngerti, itu Anda terlalu menjudge gitu. Astagfirullahaladzim. Ini Anda adalah orang Katolik, pengakuan Anda adalah orang Katolik, Anda tidak rela disebut guguk, lalu saya mau menyebut Anda apa? Hah? Anda Katolik, Anda bukan domba, Anda tidak rela disebut anjing, lalu saya mau nyebut Anda apa? Setan, gitu. Wahai setan, agak tukar reba. Kamu terlalu menjudge. Lu kok menjudge lagi? Saya bertanya kepada saudara, saya harus memanggil Anda dengan panggilan apa? Iya betul. Betul pula dibilangnya. Dibilang saya tak mau. Nggak terlalu apa ya cara penjabaran. Ya memang begitu gaya saya. Ya oke lah. Ya mungkin maklumin. Ya maklumin gitu. Ya. Oke sip. Ya. Terus apa lagi? Ya itu yang saya mau nanya, ya kan? Kasih dua perbandingan. Yang pertanyaan saya kan perbandingannya Yesus kalau bilang diimanin juga, dimuliakan juga, perbandingannya dengan Nabi Muhammad. Itu ya Allah ya Karim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang memuliakan Nabi Isa alaihi salam. Wa kaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa atainahul Injil fihi hudaw wa nur wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Rasulullah naik ke atas bukit membacakan ayat ini, memberikan berita gembira kepada seluruh jazirah Arab. Wahai orang-orang Arab, kata Rasulullah, wa kaffayna ala atharihim bi Isa bin Maryam, dan kami teruskan jejak mereka dengan mengutus Isa, anak laki-lakinya wanita mulia Maryam. Apa kata Allah? Apa kata Rasulullah? Musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah. Nabi Isa datang kepada Bani Israel membenarkan kitab yang datang sebelumnya, yaitu Taurah. Lalu apa kata Rasulullah? Wa atainahul Injil. Lalu Allah kemudian memberikan hikmat Injil kepadanya. Apa yang dikatakan? Wa musaddiqan lima baina yadayhi minat Taurah wa hudaw wa mau'idatan lil muttaqin. Kata Allah, di situ ada hudan wa ada nurah. Di situ ada petunjuk dan di situ ada cahaya. Bandingkan aja dengan Paulus yang mengatakan hukum Taurat itu adalah kutukan, hukum Taurat itu adalah sampah, hukum Taurat itu adalah sengat maut. Bandingkan dengan ini. Wahai umat Islam, Nabi Isa datang kemudian dimuliakan oleh Allah, membenarkan kitab Taurat, mengajarkan hikmat Injil. Di dalamnya ada petunjuk cahaya, di dalamnya ada hukum yang menjadikan manusia sebagai pengajaran kepada orang-orang yang bertakwa. Kurang apa lagi Rasulullah? Makanya umat Islam ketika dia tidak mengimani Nabi Isa yang datang kepada Bani Israel, itu bukan Islam namanya, itu umat salah namanya. Bandingkan saudara, agama anda menghujat dan menghina Rasulullah Muhammad SAW. Agama kami, Rasulullah Muhammad SAW memuliakan,
yang Anda tuhankan itu yang bernama Yesus, Yesua, Isa. Jadi dari takaran ini aja kita bisa lihat. Lalu kemudian apa kata Allah terhadap Nabi Isa? Walyahkum ahlul injil bima anzalallahu fi wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasiqun. Ini keterangan yang sangat jelas. Hendaklah mengikuti Injil, memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalam Injil. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalam Injil, kata Allah, faulaika humul fasiqun, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Ini Al-Quran loh, menggaungkan, kemudian mengagungkan kemudian kitab Injil yang datang kepada Nabi Isa alaihissalam. Oke? Berarti Al-Quran memuliakan Injil kan? Betul sekali. Sayangnya, itulah di situ ya. nah itulah disitulah. Sayangnya Injil ini bukan Bible. Injil ini kitabnya Nabi Isa untuk Bani Israel. Bible kitabnya Paulus in the gang untuk Roma Yunani. Beda. Oh, berarti versi abang Injil dengan Bible beda ya? Ya beda lah. Masa sama? Satu firman Makanya. Tuhan, satu karangan manusia, mana ada sama? Ya oke ya itu. Ya oke, memang oke. Ayo, benarin Saya kursinya bisa tuh, kursinya mau miring tuh kursimu. Benarin dulu, sarungmu juga mau jatuh tuh, benarin. Saya udah bisa ngomong. My hope, sarungmu. Oh, Iya. cepat itu perbaiki. Astagfirullahaladzim. Sarungnya diperbaiki tuh sarung. Pak dicengi nih Pak Mundi. Bahaya. Mama. Oke, saya udah bisa ngomong. Iya, silakan. Oke, ya. Jadi gini, berarti dari cara abang menjelaskan tadi masalah seorang perempuan Kanaan tadi meminta pertolongan kepada Yesus, berarti abang nggak paham berarti. Oh, saya nggak paham. Iya. Makna dari ayat tersebut abang nggak paham, makanya abang bisa berstatement Coba, seperti itu. Kenapa? coba Anda pahamkan ke saya. Silakan. Di zaman itu orang di luar Yahudi itu termasuk orang Kanaan juga ya, itu dianggap manusia-manusia yang tidak mempercayai adanya Tuhan Sang Maha Pencipta langit dan bumi. Mereka itu orang-orang yang keimanannya di luar orang Yahudi, yaitu orang-orang penyembah berhala. Jadi dari ayat tersebut harusnya abang paham, demi anaknya, ya itu ya yang pertama, demi anaknya beliau sanggup melakukan apa saja, itulah demi anaknya ya, melakukan apa saja supaya anaknya terselamatkan. Dan yang kedua, dia mematahkan budaya bahwasanya orang di luar Yahudi itu tidak taat kepada Tuhan, tidak mempercayai Tuhan. Tetapi kenapa dia datang kepada Yesus? Karena dia taat dia yakin bahwa Yesus itu adalah utusan yang diutus Tuhan. Ini bukan begitu abang menganggapnya anjing atau apa. Karena memang maksudnya itu ya, orang di luar non-Yahudi itu Persepsinya pada itu zaman salah. dulu, Iya. orang di luar non-Yahudi itu pada zaman itu dianggap anjing karena apa? Karena mereka itu berhala. Bukan orang yang menyembah satu Tuhan, tapi orang menyembah berhala. Makanya mereka dianggap anjing karena sangat menjijikkan bagi bangsa Yahudi, di luar bangsa Yahudi. Itu maksudnya Bang. Jadi abang salah kalau Ya. kayak gitu. Ya, Debat persepsinya abang itu terlalu salah. anu juga. Ya, betul, Iya. betul. Persepsinya. Jadi kalau abang misalnya debat Iya. offline sama pemuka agama gitu, jangankan yang lawan abang, teman abang sesama agama Muslim aja pasti nggak suka sama abang. Kalau cara abang begini, nggak Ya, persepsinya terlalu apa namanya? Terlalu tajam. salah. Itu terlalu menekankan ke Iya. efek buruknya Bang, bukan Iya, debat namanya. keegoisan terlalu ditanamkan. Iya. Alah. Jujur. Lo rempo amal gogosok. Aja kerocap Karena kok. gini, Kalau untuk mencari gosok kesalahan, kalau untuk mencari kesalahan, kita bisa juga kok mencari kesalahan Bang. Saudara, kalau cuman sekedar curhat-curhatan jangan di sini. Bukan curhat-curhat. Ini curhat namanya, Bung. Bukan curhat. Berarti Kita Anda pakai nggak paham data, gitu. kita pakai data. Ya, betul, kita Kita pakai data. Kita Sekarang pakai data. semua Saya data tanya itu kan kepada saudara dulu. ada maknanya. Saya tanya kepada saudara dulu. Adakah sebutan domba bagi non-Yahudi? Tidak ada. Tidak ada. Apa sebutan non-Yahudi? Sebutan non-Yahudi ya, dia non-Yahudi Bang. Salah ente. Salah ente. Sebutan non-Yahudi. Serigala nyamar domba. Iya. Tuh. Serigala yang nyamar domba artinya non-Yahudi nyamar Yahudi.
Oke. Nah, makanya Bukan Yesus nyamar. memberikan Bukan nyamar, Bang. penggarisan. Begini. Serigala Yesus- nyamar domba oke, itu, Bang. dengarkan, Orang dengarkan yang saya. hatinya busuk. Dengarkan Hatinya saya, busuk. dengarkan. Itu maksudnya. Serigala yang menyamar domba itu Domba artinya itu Bani Israel. Hatinya busuk. Saya tanya kepada kalian berdua, saudara saya ini, adik-adik saya ini. Kenapa Yesus mengatakan iman ibu itu benar? Kenapa? Gimana ulangi? Kenapa Yesus mengatakan, hai ibu, imanmu besar? Kenapa Yesus mengatakan begitu? Oke. Kenapa Yesus mengatakan begitu? Iya. Karena di luar bangsa Yahudi, mereka adalah penyembah berhala, termasuk ibu yang berasal dari orang. Saya Kanaan. tanya, ibu ini tadi menyembah berhala atau menyembah apa? Di luar dari non Yahudi itu adalah penyembah berhala. Mereka tidak percaya. Ibu ini termasuk? Ya, termasuk. Nah, terus kenapa dia mengatakan imanmu besar? Karena dia walaupun dia sudah dikatakan anjing, tetapi dia taat. Dia yakin bahwa Yesus ini adalah Sang Juru Selamat. Yesus ini Taatnya apa? adalah- Taatnya di Taat. mana? Ya, Taatnya di taatnya mana? dia mau minta tolong. Iya, taatnya di mana? Ya, itulah ketaatan dia. Dia sampai bersujud. Salah Tuhan, ente. tolonglah Itu bukan aku. salah. Ya, Kalau itu orang ini ketaatan, Bang. kalau orang ini taat, dia masuk ke sinagogi. Dia menjalankan hukum Taurat. Dia bersabat. Oke, dia bertauhid, nak nyembah Ya, berhala, di situ kan- menabikan di situ kan Paulus, apa, Nggak ada Saul, nggak ada Yesus. dipisahkan. Ya Iya kan? sama, saya juga bertanya Betul. sama saudara, mana ada dikatakan taat di sini? Ini Yesus mengatakan iman ibu itu besar karena ibu itu mengakui keanjingan dirinya dan mengakui dirinya adalah Buddha, mengakui dirinya pemakan sampah. Dikatakan imanmu besar wahai ibu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Seketika itu juga anak itu sembuh. Setelah anaknya sembuh, apa yang terjadi? Jadi Yahudi ibu itu? Tak ada. Anaknya menjadi domba? Tak ada. Tetap aja dia gugup. Ente pelajari kitab ente. Dalil selanjutnya apa? Setelah meninggalkan daerah itu, Yesus menyusuri pantai Danau Galilea dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, membawa orang lumpuh, bawa orang timpang, bawa orang buta. Pak Bom juga dibawa, orang bisu, orang yang busur lampar, orang yang kembung perutnya, orang yang matanya besar sebelah, giginya besar sebelah, meletakkan mereka pada kaki Yesus dan ia menyembuhkan mereka semua. Maka takjublah orang banyak melihat itu. Orang bisu itu berkata-kata, orang timpang sembuh, orang lumpuh berjalan, orang buta dan memuliakan Allah Israel. Ini yang dimaksud. Lalu apakah mereka kemudian berhenti menjadi gugup? Tidak. Tetap saja domba itu hanya Bani Israel. Apa faktanya? Kita lihat. Yesus kemudian memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku bergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak itu. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Aku tidak mau menyuruh mereka pulang dengan lapar. Nanti mereka pingsan di jalan. Kata murid-muridnya kepadanya, bagaimana di tempat sunyi ini kita mendapati roti untuk mengenyangkan orang banyak yang begitu besar jumlahnya? Kata Yesus kepada mereka, berapa roti yang ada padamu? 7, jawab mereka. Dan ada lagi beberapa ikan kecil. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti dan ikan-ikan dan mengucap syukur, memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-murid yang memberikan pula kepada banyak orang dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan roti dan sisa 7 bakul penuh. Yang ikut makan adalah 4.000 laki-laki dan tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu pulang. Ia naik ke perahu dan bertolak ke daerah Magalan. Mana buktinya bahwa orang yang dikasih makan Yesus menjadi muridnya? Mana? Mana? Mereka malah diusir pulang. Udah dikasih makan gratis, guguk pulang. Hus. Jadi kita nggak bisa ngadi-ngadi. Ini satu perikop Matius 15 sampai ke bawah akarnya data 39. Anda mau lari kemana lagi? Kira-kira mau terjun kemana Anda menjelaskan dan membantah dalil ini? Mereka hanya dikumpulkan, disuruh duduk bagi-bagian roti, cak, udah makan kenyang pulang. Ayo, lisu, sule, motor ngasih mau ke belakang, pulang. Sudah selesai. Oke lah, menurut versi Bang Suma kita salah. Versi saya lagi ini saya bacakan kitabmu. Iya, oke lah, salah. Tapi jangan-jangan Anda ini cucunya Setan Sumiati. Ini sudah kubaca sampai terakhir, Anda masih juga ngotot. Oke lah, saya salah ini. Oke. Ya salah, alhamdulillah. Tapi kan dalam Al-Quran kan bagaimana memuliakan itu, Bang, selalu mulia. dalam Al-Quran kan memuliakan Nabi Isa.
Apakah salah saya kalau juga memuliakan Yesus? Tidak salah Itu kalau Anda muliakan Yesus, tidak salah. Cuman Itu, masalahnya di situ. adalah, dengarkan saya, Bung. Ya. Apakah salah ketika Anda menggunakan seragam polisi? Salah lah kalau bukan kapasitas kita, bukan kita punya. Nah, itu paham. Itu ngerti. Ngerti ente, ngerti. Kalau Anda menggunakan seragam pramuka, Ya kalau gue dalam posisi ikut pramuka, mungkin saya pakai. nah, kalau Anda menggunakan seragam pramuka tapi Anda pergi sholat Jumat dan bukan anak pramuka, bagus tidak? Ya jelas enggak lah. Kalau Anda menggunakan daster ke pasar, bagus tidak? Ya jelas tidak lah, Bang. Kalau Anda ngaku-ngaku kemudian sebagai Bani Israel tapi Anda bukan Bani Israel, bagus tidak? Ya tidak lah. Ya bagus, ya sudah, kau syahadat. Tidak, maksud saya kan jangan terlalu Apa lagi? Astagfirullah, cucunya setan Sumiati betulan ini. Kau itu. Astagfirullahaladzim. Jangan Anda ini hantu penunggu pohon. Wah, masa. Sekarang gini aja, Bang Ya Juma. ampun ya Karim. Sekarang gini aja ya. Ya, gimana? Apakah harus jadi seorang bangsa Israel saja baru bisa masuk surga? Bukan begitu, Bung. Bukan Anda percaya? begitu. Nah, Anda itu sama, percaya itu enggak sama, perintah Bang. Tuhan? Anda Itu sama percaya aja, enggak Bang. perintah Tuhan? Sama ketika Kalau- Anda mengatakan, apakah kalau hanya Abang dengan tidak berstatement makan babi orang bisa masuk surga? Menurut Bang Suma Itu itu kita sama. nggak ada gennya di Bani Israel. Itu Ya versi memang Bang Suma. betul. Hukum-hukum Itu. Tuhan yang dengarkan saya, Bung, dengarkan. Saya bacakan dalil ya supaya Anda tahu di dalam Mazmur 147 dengan jelas di situ dikatakan begini. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Siapa Yakub? Nabi Israel. Yakub ya? Israel. Tuhan memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tetapi Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar. Kan jelas tuh dalilnya. Ente siapa? Kutanya dulu. Ente siapa? Anda ini, adik-adik saya ini dari bangsa mana? Paling yang satu ini, hip hop ini bangsa Telotang ini. Atau bangsa Pamona, bukan? Atau bangsa Kadaro, ngaku-ngaku kemudian bangsa Israel. Jangan, Bung, jangan nyamar-nyamar, ndak bagus. Kalau Anda mengatakan polisi itu baik, polisi itu bagus, polisi itu kerjanya luar biasa, setiap bulan terima gaji, habis itu Anda ke koperasi beli seragam polisi juga, berharap mau digaji juga, itu bahlul namanya, kucluk. Gak bisa, polisi yang polisi. Aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Ya sudah, selesai, gigit jari aja. Makanya ada penghibur yang muncul kemudian. Penghibur ini maksudnya menghibur bangsa di luar Bani Israel, bahwa bangsa di luar Bani Israel juga ternyata bisa punya jalan keselamatan menuju surga. Apa itu? Islam, Al-Quran, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selesai. Jin pohonnya sudah lari, sekarang jin Sumiatinya masih ada. Ayo cerita Pak Kerodo ikut. Bagaimana dulu, ceritanya? ayo. Anda anak Wajo, Anda mengaku Bani Israel. Sejak kapan keturunannya? Yang ngomong gua Bani Israel siapa, Bang Suma? Ya sudah, kalau begitu Sekarang- ikuti saya. Asyhadu. Sabar dulu, biarkan sabar. gua belajar sendiri. Kau maksa. Lopet titi bunda mati ya. Jadi makan susu Suma. Ya, kasus. Makan susu kali kok iko. Kenapa bisa ada orang Bugis jadi Kristen? Kenapa bisa? Begini. Gimana ceritanya? Lu suruh gua curhat lagi. Iya, saya mau suka tahu. Saya curhat. penasaran. Kenapa ada orang Bugis? Atau Sopeng ini pasti orang Sopeng, kau tahu? Bulukumba. Buluku. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bisa-bisanya kota santri ada satu Kristen. Iya. Kenapa bisa? Coba kau cerita. Haruskah gue curhat lagi, Bang Suma? Jangan curhat, ceritakan aja. Kok bisa ada seorang Nanti aja Bugis kita Bulukumba? nanti aja Di mana kita kota Bulukumba? Sejak zaman penjajahan, Bulukumba itu dikenal dakwanya dari laut menggunakan kapal pinisi, mengajarkan Islam sampai ke NTB di sana, sampai ke Bima di sana. Bang Suma, Dendra kamu La udah haula wala bawa quwata cerita. illa billah. Jangan-jangan ibumu melahirkan lewat belakang ini. Bersamaan kentut ente keluar. Kok bisa darah Bugis jadi oten? Gimana ceritanya? Jadi lu suruh gue curhat nih. Ya curhat dulu dong, cuma Ya, siapa yang oke, dengar? oke. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cuma Ya. orang tua saya, ya kan,
nenek moyang saya itu udah berapa generasi itu Pelaut. dari daratan. Dengar dulu, kayak Oh. suruh gua curhat. Oh, iya, sorry. Perlu bang dulu. Kupikir pelaut Popeye. Terus. Depa di cerita ikut nulambun nih. Iya Pale, cerita nih Pale. Dari generasi keberapa orang nenek moyang saya itu dari daratan Cina. Oh. Dia terdampar di Pulau Mamuju. Menikah dengan orang Mamuju. Ya, Habis itu merantau lagi ke Bugis. Di situ lagi menikah dengan orang Bugis. Bugis Sinjai. Jadi gado-gado nih nasa tahu ye. Ya, gado-gado nih. No. Ya, gado-gado Mawari. Iya. Terus Begitulah. Jadi ibu saya itu dibilang nona-nona mi. Cina, akhirnya ke Cina. Ya, sebagian Cina, sebagian itu. Dan disitulah kita di situ di Bugis itu di Bulukumba ada sebagian saudara saya masuk Islam, ada yang masuk Buddha, ada yang masuk Kristen. Berarti Cinanya masih 80%. Ya nggak bisa juga menjudge begitu kau. Biasa kan bertanya, Martinus. Kau itu. Orang tanya baik-baik pun. Maksud saya berarti darah Cinanya masih 80%. Gitu. Ya boleh lah kau bilang 80%, boleh 50%, terserah. Hidungmu masih sipit. Enggak lah, udah besar kayak kamu punya mata. semua cerita lah yang logis aja kamu ngobrol sama gua. Aduh, parah ini orang. Nah, jadi sekarang gimana? Ya gimana? Biarkan dulu saya belajar Bang Suma dengan akal saya yang berpikir, oke? Emang pakai apa orang berpikir perasaan akal? Ya akal dulu baru kita imanin kalau betul cocok. Kan begitu. Jangan kau terlalu itu ya kan, terlalu apa namanya, agresif. Bukan santai begitu. aja. Saya memang orangnya kayak begitu, Bu. Iya tahu. Karaktermu memang gitu ya. Iya. Santai aja Kak. Tapi kalau kau ketemu saya pasti kau heran. Pasti. Kapan pasti kita ketemu di Makassar? Karena kalau saya ketemu sama kau, saya bawa karung goni. Lu buang lagi gua ke laut nanti. Enggak, dalam karung goni itu sudah ada guguk betinanya. Kok lu bisa bilang gitu? Enggak, tadi katanya kamu rela disebut sebagai guguk oleh Yesus. Kagak lah, kagak. Kawit lah. Apakah kamu juga mau sambil kedaiku kena bembe? Astagfirullahaladzim, ya Allah yang karim. Ya sudahlah kalau begitu saudara. Kapan-kapan kita ketemu. Oke. Ya usia gua udah 50 tahun. Lo kok sama kita? Iyalah, kita udah level. Makanya. Iya. Masih bisa lomba lari kita ya? Nggak bisa, gua udah kecil, lu lebih kuat. Tapi si Ucok selalu mau mengamuk, selalu mau kawin. Kok mau kawin lagi orang Islam? Bahaya ini. Jodoh Bang Suma. Lu kan nggak tahu aja. Islam dulu, baru Iya, ini. gampang. Makanya itu gua mau belajar sama lu. Kita belajar dulu. Jangan terlalu agresif juga kaunya. Iya. Jadi besok kalau mau belajar lagi cari di mana Bang Suma naik lagi Siti ya. Apanya? Naik Nggak lagi usah kan? lah. Katanya mau belajar. Kita ketemu aja langsung di mana, di Makassar, di sini Warkop apa. Sekarang di mana posisi? Makassar. Oh, kebetulan saya masih di Dubai. Boleh. Mau kita silaturahmi. Iya, betul. Yang pasti saudara saya, my hope, kalau Anda sayang calon istri saudara, janganlah kemudian beliau diajak berzina, karena di Islam itu kalau menikah lain akidah itu zina namanya. Tahulah hal begitu nggak usah dibahas. Oleh karena itu masuklah Islam dulu, baru nikah. Di Islam nanti baru belajar. Nanti saya sebagai abangmu ini ya, karena kayaknya saya lebih tua dari Anda, belajar. Kok bisa? Kamu masih muda gue lihat. Oh, itu kamera itu. Kamera itu. Ya nanti Belajar, belajar sedikit demi sedikit. Akhirnya nanti saudara My Hope ini bisa bersama dengan saya menjadi debater Islam. Begitu. Jangan kita biarkan. Mungkin kalau kita debat face to face 4 mata mungkin lebih seru kali ya. Jangan 4 mata. Enggak, lu kalau di keramaian lu terlalu agresif. Ya, jangan tahu itu punya karakter. Jangan 4 Lu mata. kalau di keramaian lu terlalu agresif, tapi kalau 4 mata mungkin lebih slow. Jangan ngomongnya. 4 mata, nanti di belakang telinga saya kau bikin cupang lagi. Semua.
Iya, Pak Guru kok Pak Kerodo bicara. Macam kali kau mau bicara ikut tentang dalil. Iya, jangan empat mata. Harus banyak orang. Yang empat mata bahaya nanti. Yang sampai kena kau tendangan putar seding gunting baik. Pecoy ini pada Yano, Hendy Iya. Celebes. Iya, Pak Hendy Celebes. Dia jauh sekarang, dia dikirim ke Jepang dia sana. Di mata Mija. Oke, begitu ya, Bung ya. Oke. Pesan saya, salam kenal, salam persaudaraan sesama Ya. anak Bugis. Ya, Kalau betul. saudara ada peranakan Cina, kebetulan sama dengan saya. Makanya Bapak- saya bilang itu gen jangan kau sangkut pautkan dengan Bani Israel. Gen kita itu nggak ada. Mungkin saja kita mana tahu itu gen itu. Kan Iya, ini itu makanya contoh aku ini. bilang kita ini saudara, gen kita sama. Kamu ada Cinanya sama seperti saya. Mama saya Bugis, bapak saya juga Bugis, sama. Betul. Jadi Tapi mungkin ada torajanya kali kau. dari bapak, betul. Ya makanya gen kau sudah jalan, Udah bukan Bugis lagi sedikit. ya makanya sama juga gua. Gitu Bang Suma. Iya, oke lah kalau begitu. Ya. Oke. Oke, saudaraku. Iya, saya minta maaf kalau ada kata-kata yang tidak mengenakan. Memang saya sengaja. Ya, karaktermu Semoga, memang. iya. Semoga itu menjadi vitamin buat saudara supaya ke depan Kamu bisa juga. lebih sehat lagi. Jangan kau terlalu yang di atas lah. Kamu juga mudah-mudahan dapat lebih hebat cara penjabaran tentang apa diskusi. Iya, Kak. Ya, dirimu kan udah hebat tadi. Kamu juga. Oh, ya sudah lah. Kak. Mungkin Ya, kau di sudah. atas levelmu sedikit. Enggak lah. Saya masih di bawah. Kamu di atas. Nanti Kamu dari lah bawah. yang di atas. Kamu lah yang di atas. Cara kamu tadi berbicara lebih dominan. Ya, tapi Noah lari gara-gara kamu. Noah lari gara-gara tidak mau disebut guguk, dia lari dia. Karena itu Oten Bang Suma. Ya kan? Sudah gimana ya? Selalu udah salah, banyak salah. Selalu dia menyangkal 100% Yesus itu Tuhan, 100% sebagian Manusia. manusia sebagian Tuhan. Itu udah salah cara pengakalannya itu. Harusnya- Gua ngerti. Ya harus to the point aja, kalau Yesus Tuhan ya bilang aja Tuhan, nggak usah bilang setengah. Itu artinya dia bimbang. Oh, kalau saudara sendiri mengimani Yesus sebagai apa? Ya Nabi lah Bang, dari tadi Nabi. udah. Nabi untuk siapa? Itu Injil gue baca Bang, ya kan? Walaupun cuma kulitnya ndak sehebat Bang Suma, tapi gue pernah juga baca sampai dari awal sampai akhir. Di situ Yesus tidak pernah mengatakan, mengajarkan dirinya itu, ya kan, bahwa dia itu Tuhan. Terus Di kenapa situ. Anda Tuhan kan? Kok saya lu bilang gue Tuhan? Kan sejak dari awal saya kan udah bilang gue nggak Ya Tuhan kan sudah, Yesus. kalau begitu syahadat. Sabar Bang Suma. Sabar. Kan kapan-kapan kita berdebat lagi di warung kopi. Oh gitu. Biar lu kenal juga gua siapa ya kan? Saya juga Us. kenal lebih akrab. Wih, Kan begitu Bang Suma. iya. Baiklah kalau begitu. Iya. Mungkin Dinda sedikit ada yang mau disampaikan kepada tante kita Hope. Silakan. Mate Mijay. Nah ini kita cala baik kali ya. Kalau ini fotonya apa? Apanya? Bukannya perempuan? Ya, itu pacar gua Bang Suma. Aduh. Kau itu. Masya Allah. Semangat tomat tadi kupikir dia cewek. Ah, Ternyata laki-laki. Dia mau taruh di Allah. Bundrin Naiga Tauro. Oh, saya pikir sopirnya tadi itu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Dinda Sidik, silakan. Iya, Gunda. Mau Iya. didiskusikan sebenarnya sudah apa ya yang dijelaskan Gunda tadi sudah sangat jelas gitu loh. Ya tinggal mungkin si Hope ini aja yang mau membuka pikirannya gitu ya untuk menjemput hidayah itu tersebut gitu. Karena dia sudah tidak mengemani tentang Paulus. Nah, tapi sebagian dari kata-kata Paulus dia mengimani. Nah, ini yang jadi ambigu gitu. Gak Padahal ada lah. Gua ngimanin Paulus. Gua Makanya, masa ada seorang jenderal begitu yang menganiaya Yesus dengan pengikutnya mau menyebut dirinya rasul sendiri, ya makanya tadi yang mengkampanyekan dijelaskan- dirinya rasul, masa nggak ngerti kau di situ? Makanya yang dijelaskan Bunda Zuma tadi ya sudah kena sebenarnya di Anda, karena di dalam satu rangkaian buku yaitu Bible, di situ sudah ada rangkaian kata tentang surat-surat 14 surat-surat Paulus gitu loh. Berarti Anda memang sudah bukan Kristen lagi gitu loh. Karena banyak data-data 14 surat Paulus itu yang kamu sudah tidak imani, sementara satu rangkaian di dalam Bible gitu loh. Beda kalau misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu sendiri dan 14 surat Paulus itu sendiri. Ada Itu dua Injil gitu loh. Matius, Markus, Paulus, Matius,
Lukas, Yohanes itu kan itu Iya, Injil. misalnya Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu satu Bible, ya kan? Nah, 14 surat Paulus itu satu Bible lagi. Nah, itu lain ceritanya, tetapi itu kan sudah digabungkan di situ Iya. semua. Makanya biasa kalau Bang Suma itu berdebat itu diambil juga di kisah para rasul itu yang salah juga itu di situ. Di situ kesalahan. Bukan, bukan. Karena tapi di situ kalau mereka mengcopy dari perkataan-perkataan Yesus, makanya di situ diambil, gitu loh. Ngerti nggak? Tapi ini poinnya ke Anda gitu loh. Keimanan Anda yang sudah tidak meyakini, berarti di saat seperti contoh 2 Korintus 11 nomor 17, itu memang betul. Anda sudah tidak mengimani Paulus, dia berkata bukan sebagai menurut firman Tuhan. Nah, sebenarnya kembali kepada diri Anda loh. Berarti Anda ini memang sudah tidak Kristen lagi gitu loh. Anda mengimani Yesus itu sebagai utusan kan dari Bible. Sementara Bible yang Anda imani ini Anda sudah tidak meyakini tentang ajaran yang ada di dalam Bible itu tersebut gitu loh. Paham enggak gitu loh? Kan begitu. Iya, iya, iya. Nah, tapi benarlah apa katamu kalau memang itu kamu sudah tidak apa ya? Sudah tidak mengimani Bible itu ya kamu memang harus mempelajari tentang Anda katakan tadi tentang Al-Qur'an. Ya baguslah. Tapi sebenarnya tadi di dalam pemahaman penjabaran Gurunda Zuma sudah sangat jelas loh, sudah kena gitu loh. Tinggal Anda asyhadu atau Anda ateis atau iya ateis. Setidaknya Anda ateis gitu loh. Atau gila aja. Iya. Malah asa ko ikut Suma. Suma malah asa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maca ko kedai itu we di apa? Di Komal. Madun tuh tahu gi. Dan aku malah asa. Allah Akbar. Malah asa Suma. Kapan-kapan kita ketemu deh Suma ya. Iya, iya, saudaraku. Ngobrol diskusi kita. Iya. Kalau saya enggak Yang pengen sadar coba typing. Kalau saya ngobrol kebanyakan yang bicara realistis Bang Suma, yang rasional aja, yang Iya. Gini ya Guna. Gimana? Gua nggak suka ambil dalil Bang Suma. Maksudnya sudah kebimbangan, dia kan sudah ambil dulu. Nah, sekarang ini mati misalnya ya, Ustaz, Pak Gunda. Ya neraka ya, karena kan dia belum mengimani ya Gunda ya. Oh, ke neraka. Masuk ke neraka berpelukan bom di dalam dia. Seperti kau tahu aja neraka itu apa Bang Suma. Rasional aja bicara ngobrolnya Bang Suma. Iya, makanya sadar cepat. Gampang gitu. Kita nanti ngobrol-ngobrol lagi ketemu kita gimana. Oke, baik. Tenang aja kau. Iya, katanya ada yang Begini kita bicara dulu ya kan. Ya. Antara kamu dengan saya Bang Suma. Bang Suma, antara Iya. kamu dengan saya, kita ini sama-sama tidak pernah melihat surga dan tidak pernah melihat neraka. Oke? Tapi masing-masing kita punya keyakinan sama-sama tentang itu. Kan begitu? Kelihatan penghuni neraka itu udah kelihatan dari sejak di bumi, Bang. Iya, ngerti. Kelihatan kepalanya gepeng. Izin Gunda, katanya ini di bawah ada yang Ah, lu nyindir gua lagi nih Bang Suma bilang gua gepeng lagi. Kedai toko tuh dong. Kedai toko tuh. Silakan ya naik yang mau syahadat silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Suma. Nggak mau dibilangin gepeng. Ih, masih iri ada tahu ya. Barat culin Padahal dia ini pacaran ceweknya Islam loh bang. Ini siapa ini? Ceweknya Islam. Tapu ini Cipue. Yang mau syahadat mana? Iya, baru-baru dia pulang umroh, Mbak. Nggak ada Baru dia bakal pulang dari umroh. Kesmula itu hanya main-main Oh. aja biasa ngeprank. Oh, Oke. bercanda Iya, Bang Samudra. awalnya itu Linda tadi awalnya dia menghujat terus tiba-tiba ngomen aku mau syahadat. Aku perhatikan typingnya dari tadi kok. Oh. Iya. Itu teman-teman itu Linda itu menghujat tadi yang di apa tadi host yang dikata host tadi dia menghujat terus dia framing katanya mau syahadat gitu loh teman-teman. Linda. Iya. Linda tadi bukannya yang bertanya apakah Tuhan punya anus, itu kan? Lain Pak Sidik. Lain kayaknya itu dah. Lain kayaknya. Jangan Ki menghujat. Ini saudara Mayhop sudah mau bersyahadat. Santai aja. Kalau dia tidak bersyahadat, kukutuk jadi batu tawas. Tapi elok kayak kau pecah harap tuh. Oh iya dong. Kau dia saya- ya tos si kutuk ko. Upah jadi batu ko.
Insya Allah saya akan mensyahadatkan saudara saya. Pas menikah juga saya akan hadir, insya Allah. Jakarta gue nikah. Kebetulan saya kemarin dilantik menjadi Gubernur Jakarta Tengah. Sudahlah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semua. Oke, host. Karena Bunda blokir sudah ada di sini, kita tutup yuk. Ini udah jam 4 lewat. Gimana nih? Oke. Udah aku gak bisa tidur, sengaja naik ke sini mau dengerin Bang Suma biar tidur. Bang Suma, terima Malah kasih aku Bang. naik mau diakhiri, gimana sih? Bang Suma terima. Iya. Bang Suma Oke. terima kasih diskusinya. Iya. Ya. Kapan tergantung. musim durian montong di Bulukumba? Daerah Sinjai itu Tanete. Oh, saya tanya tadi. Kalau di Bira jauh tidak? Bira. Ya 60 kilo 30 kilo tuh dari Bulukumba. Saya di kotanya, Bang. Oh gitu. Oke lah kalau begitu. Oke lah begitu. Ya oke. Iya. Sorry kalau ada salah Bang Suma. Sama-sama ya. Kamu porang adik, kung salah Iya. Tadi juga saya bilangi Ki, cucunya Setan Sumianti. Saya hampir katai kau tadi Bang Suma. Jangan, Mungkin Bang. kau ya enggak. Apa? Terlalu kasar. Hah? Apa? Kalau saya bilang kau cucunya Dajjal, enggak enak juga. Nenek mengkiper. Biasanya itu. Oke, Bang Suma minta maaf Oke, ya kalau ada salah. Iya. Salam sama calon bininya ya. Iya, makasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diskusi ini yang disajikan Bang Juma bermanfaat, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di jalan kebenaran menuju surganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.